Berita lainnya, Saudara, Dewan Pers mengecam tindakan Biro Pers yang mencabut kartu liputan Istana Kepresidenan milik jurnalis CNN Indonesia TV. Diduga usai bertanya soal makan bergizi gratis di sesi doorstop atau wawancara Presiden. Dewan Pers menilai langkah Biro Pers ini menghalangi kebebasan bertanya kepada Presiden. Anggota Dewan Pers Abdul Manan menegaskan bahwa kebebasan berpendapat sebagai awak media harus dijamin dan harusnya tidak dikekang untuk bertanya apapun kepada pemerintah. Biro Pers Istana harus menyadari bahwa ini kan isu yang krusial, bahwa wartawan dicabut haknya karena bertanya soal dan saya kira itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu kan bisa dikategorikan sebagai menghalang kebebasan. Dan itu akan menimbulkan kesan yang buruk juga, seolah-olah Presiden tidak menghargai. Di sisi lain, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI juga merasa prihatin atas pencabutan kartu identitas liputan Istana Kepresidenan yang dimiliki oleh jurnalis CNN Indonesia TV usai mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto. IJTI meminta penjelasan kepada Biro Pers, Media dan Informasi, Sekretariat Presiden atas peristiwa ini. Dalam pandangan itu, pernyataan atau pertanyaan masih dalam koridor etika jurnalistik dan relevan bagi kepentingan publik. Untuk itu kami mendesak kepada Biro Pers dan Media Informasi Istana untuk memberikan klarifikasi penjelasan atas penarikan kartu identitas Saudari Diane. Apakah itu memang terkait dengan peliputan jurnalistiknya atau memang tidak? Publik menanti hal tersebut. Melalui laman cnnindonesia.com, pemimpin redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, membenarkan seorang staf Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden mengambil langsung kartu identitas pers Istana atas nama Diana Valencia. ID Pers Istana langsung diambil di kantor CNN Indonesia pada 27 September 2025 pada pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Saudara, kami juga sudah berusaha meminta konfirmasi dari pihak Istana, namun hingga saat ini belum ada yang bersedia merespons pertanyaan dari Kompas TV. Kami beralih ke sorotan selanjutnya. Saudara, ratusan rumah di Kelurahan Tangki, Taman Sari, Jakarta Barat ludes terbakar. Angin yang kencang, jauhnya sumber air, dan padatnya permukiman warga menjadi tantangan bagi tim pemadam kebakaran. Api dengan cepat merambat ke bangunan lainnya dan hingga Minggu sore proses pemadaman masih terus berlangsung. Sebelumnya api sempat padam, namun api kembali membesar dan merambat ke permukiman lain. Kendala sumber air, kemudian rumah yang padat agak cepat kemudian. Tapi ini lompatan api nih, karena angin kencang, situasi panas, atau ada lompatan ke RW lain. Ke sorotan selanjutnya, seorang kurir ekspedisi dianiaya pelanggan saat menagih uang paket ke perumahan Harapan Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku sempat melarikan diri usai korban melaporkan aksinya ke polisi. Iya, saya belum dibayar. Video ini direkam langsung oleh korban kurir. Pelaku naik pitam karena tidak memiliki uang tunai, sementara korban menawarkan agar mentransfer paket senilai Rp30.000 melalui pembayaran digital. Pelaku juga menyerang korban dengan senjata tajam dan mengakibatkan luka di tangan dan perut. Beberapa saat kemudian seorang anggota keluarga langsung membayar paket COD itu. Setelah kejadian, korban langsung melakukan visum terhadap lukanya ke RSUD Kota Bekasi serta membuat laporan penganiayaan itu ke Polres Metro Bekasi Kota. Iya, Bapak kan belum dibayar. Saya minta. Omongan dia apa yang dia nggak terimanya karena apa? Nggak terimanya karena saya minta buru-buru transfer. Oh, buru-buru. Iya. Tapi kan memang dia ada riwayat tuh transfer lama. Jadi saya minta transfer sekarang. Karena dia ada riwayat transfer lama. Jadi saya tuh nalangin dulu, nalangin paket dia dulu. Jadi memang sudah biasa ke rumah itu ya? Belum sih, itu baru kedua kalinya. Kedua kalinya. Iya. Sebelumnya memang dia pernah Pernah paket, tapi transfernya lama. Lamanya berapa lama? Seharian Bang. Besoknya baru ditransfer. Bukan ditransfer malah saya minta lagi, saya nagih lagi, dikasih cash. Karena pengalaman itu. Iya, karena pengalaman itu saya akhirnya minta transfernya sekarang. Cepat gitu ya. Saudara, informasi tadi jadi penutup Sapa Indonesia malam hari ini.
Namun sebelum kami tutup, kami ingatkan Anda agar jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Radi Saputro, terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1 jam ini. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh